Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozatul Ilmi akan menyampaikan resume agama dalam peringatan Isra Mi'raj dengan tema mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI. Dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Surah Al-Isra ayat 1 yang menjelaskan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Surah Al-Isra diapit oleh dua surah karena hal tersebut ketiga surah ini sering disebut surah tiga serangkai. Sebelum sah Al-Isra ada surah An-Nal yang artinya adalah lebah, yang menggambarkan kecerdasan intelektual. Dari surah ini Allah mendemonstrasikan serangga kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan menghasilkan madu, yang dimaksud dengan penghasil madu yang mana madu tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Kemudian ada surah Al-Isra, yang mana Isra dapat dijelaskan oleh akal mengenai perjalanan horizontal Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina, dan Mi'raj tidak bisa dijangkau oleh akal, maka dari itu disebut wilayah keyakinan. Setelah surah Al-Isra ini ada surah Al-Kahfi atau surah kecerdasan spiritual, kebanyakan isinya tidak bisa dijangkau oleh akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa yang bisa melakukan Mi'raj bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tetapi siapapun yang menghambakan diri kepada Allah, maka dia memiliki potensi untuk Mi'raj. Cara untuk mendekatkan diri ke Tuhan dengan cara sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud ada dua macam. Ada sujud simbolik dan ada sujud hakikat. Sujud simbolik yaitu sujud yang menyentuhkan kepalanya ke lantai, sedangkan sujud hakikat adalah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung di atas segala problematika kehidupan. Dalam kehidupan, kedua sujud ini harus dilakukan karena tidak sah salat jika tidak sujud. Salat hakikatnya adalah berserah diri sekaligus mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka dari itu, salat kita harus khusyuk. Kehusyukan salat dimulai dari saat berwudu. Hakikat berwudu adalah untuk membersihkan diri kita. Saat membasuh kepala, maka membersihkan apa saja hal-hal buruk yang kita lihat ketika kita membasuh tangan. Maka dengan berwudu dapat membersihkan kita dari apa saja yang telah kita lakukan dengan tangan kita. Ketika membasuh kaki, maka dapat membersihkan apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, kita harus menyempurnakan wudu kita. Orang-orang yang dapat menggapai langit adalah orang-orang yang hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Syarat lainnya yaitu laila atau malam hari. Kita harus meningkatkan kualitas laila kita karena saat malam hari kita bisa lebih khusyuk dan banyak sholat di waktu malam hari. Kita harus menguasai Al-Quran jika ingin mendaki langit, serta kita harus menghaluskan budi pekerti kita dan membersihkan diri kita dari hal-hal negatif. Al-Quran ibarat tiket untuk ke surga. Jadi, orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran insya Allah akan masuk surga. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.